Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya Eni Rusmawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kembang Dengkit 1. Video kali ini berisi tentang pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran untuk mendorong semua murid di kelas. Ini juga berarti setiap anak unik, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mengundang murid untuk belajar, serta melakukan manajemen kelas yang efektif dan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, diantaranya 1. Kesiapan belajar murid atau readiness, 2. Minat murid, dan ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid berada. Aspek minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat menjadi salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan aspek profil belajar murid dapat dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid diantaranya 1. Mengamati perilaku murid, 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal, 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, 4. Berbicara dengan guru sebelumnya dari murid, dan kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, serta keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya ada 3 strategi pembelajaran diferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran diferensiasi dengan modul-modul lainnya? Keterkaitan atau koneksi antar modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, koneksi modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak
dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Berikutnya, koneksi modul 1.3 visi guru penggerak dan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan terakhir, koneksi modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat.